Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Putri Alifia Salsabila, NPM 18461044. Saya dari kelas SW 18, Program Studi Ekonomi Syariah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian praktek dari mata kuliah Teknik Presentasi dan Negosiasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Lembaga keuangan mikro syariah diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan karakteristik seperti jumlah modal, kredit, sumber pendanaan, badan hukum, izin usaha, dan nasabahnya. Dan berikut ini adalah lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Yang pertama, lembaga keuangan mikro syariah itu yang ada di Indonesia adalah BMT, atau yang sering kita sebut BMT itu ialah Baitul Mal wa Tamwil. BMT ini secara etimologi diambil dari dua kosakata, yaitu al-mal dan at-tamwil. Al-mal itu artinya harta kekayaan dan at-tamwil itu artinya pertumbuhan harta. Yang dimana sama-sama mengambil atau berasal dari kata al-mal, yaitu harta. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul At-Tamwil. Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT mempunyai peran ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan BMT. Pengembangan BMT sendiri itu merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah, atau yang lebih kita sering kenal dengan PINBUK, yang merupakan PINBUK itu badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah atau YINBUK. Nah, YINBUK ini didirikan oleh MUI dan ICMI. Yang selanjutnya yaitu mengenai peran dan keberadaan BMT di tengah masyarakat. Bisa dibaca di slide PPT ini bahwa ada setidaknya 4 peran atau keberadaan BMT itu. Salah satunya yaitu melepaskan ketergantungan pada rentenir, yang dimana rentenir sekarang mungkin mampu memenuhi keinginan masyarakat gitu kan, secara instan gitu, dan prosesnya mudah sehingga masyarakat mau. Tetapi memang akibat dari ketika kita ketergantungan pada rentenir, akibatnya memang sangat membuat kita istilahnya jatuh-jatuhnya karena bunganya yang besar gitu. Tapi BMT ini harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia setiap saat, birokrasinya yang sederhana, dan sebagainya. Juga selain itu, BMT juga mensosialisasikan di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islami, yang ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara berinteraksi atau cara kita simpan pinjam di BMT. Lalu dan selanjutnya BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang dimana memberikan pendampingan, memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada usaha-usaha terhadap usaha-usaha kecil menengah. Yang selanjutnya itu operasional. BMT mempunyai 2 tugas utama, yaitu visi misi sosial non komersial. Yang kedua ada visi misi ekonomi sesuai prinsip Islam. Visi misi sosial atau lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana yang penyalurannya itu non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah, sehingga tidak boleh mengambil profit apapun dari operasionalnya itu. Nah, yang kedua yaitu memiliki visi misi ekonomi sesuai dengan prinsip Islam. Nah, disinilah yang disebut dengan Baitul Tamwil. Dan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang selanjutnya, yang kedua itu adalah koperasi syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, bahwa koperasi itu adalah badan usaha atau lembaga yang beranggotakan seorang atau badan hukum, dan koperasi ini berlandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah,
KSPS ini atau koperasi simpan pinjam syariah ini memiliki dimensi yang berbeda dengan koperasi konvensional dan juga BMT. Nah, menurut keputusan Menteri Agama, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 91 garis miring Kap garis miring 4 garis miring KUKM garis miring 9 garis miring 2004 bahwa KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Nah, dalam koperasi syariah juga menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan tanpa berperan sebagai lembaga zakat, maka disebut dengan KJKS atau koperasi syariah saja. Meskipun KJKS ini tidak menjalankan fungsi-fungsi sebagai lembaga zakat, tapi anggotanya diwajibkan untuk membayar zakat atas saat memperoleh sisa hasil usaha atau SHU. Dan yang selanjutnya yaitu lembaga keuangan mikro syariah. Yang ketiga adalah BPRS atau Badan Pekreditan Rakyat Syariah. Nah, secara teknis BPRS ini bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, tapi bedanya BPRS ini operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, BPRS sendiri itu dilarang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti menerima dan simpanan dalam simpanan berbentuk giro, sekalipun hal itu dilakukan dengan prinsip wadiah. Ya, dan selanjutnya yaitu kegiatan BPRS yang disebutkan dalam pasal 27 SK Direktur BI bahwa kegiatan operasional BPRS itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu tabungan, wadiah dan mudharabah atau deposito berjangka mudharabah atau bentuk lain menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Yang selanjutnya itu melakukan penyaluran dana bisa melalui transaksi jual beli, murabahah, istisna, ijarah dan salam atau yang lainnya. Dan pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan qard. Dan yang ketiga yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, tujuannya apa sih operasional BPRS ini? Yaitu meliputi meningkatkan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang umumnya berada di daerah pedesaan, menambah lapangan pekerja terutama di tingkat kecamatan hingga arus urbanisasi, lalu juga membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang membadai. Jadi, dengan adanya BPRS, Koperasi Syariah dan BMT ini untuk melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir yang semakin merajalela dan semakin ganas, juga selain itu adalah menjaga keadilan ekonomi masyarakat Islami dengan distribusi yang merata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga sedikit banyaknya bisa menambah pengetahuan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.